Kabupaten Bintan pada hari ini ingin menyampaikan demonstrasi konstekstual dengan mewawancarai kepala sekolah dari TK Antam Kijang. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eno, alhamdulillah sehat. Oke Bu Ani, terima kasih atas waktunya Bu Ani hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mengambil sesi wawancara untuk tugas demonstrasi konstekstual. Oke Bu Ani, untuk awalnya mungkin Bu Ani bisa memperkenalkan diri Bu Ani secara singkat. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati Syafiani, Kepala Sekolah TK Antam Kijang, atasan dari salah seorang CKP Angkatan ke-7 Kabupaten Bintan atas nama Retno Patila. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Oke Bu Ani, untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini saya ingin mewawancarai Bu Ani tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di hari ini kira-kira analisis kasus apa yang ingin Bu Ani ceritakan kepada saya? Baik, terima kasih Bu Retno. Dalam kesempatan ini mungkin Bu Ani akan mengangkat kasus dilema etika. Dilema etika, kenapa kok Bu Ani mengambil kasus yang ini? Karena memang sepertinya di setiap lembaga, baik itu formal, non formal atau dari jenjang dasar, menengah dan atas, itu rata-rata kasus ini hampir di setiap lembaga itu ditemui, di mana kasus ini terjadi dilema bagi seorang guru antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai guru. Contohnya, mungkin salah seorang guru sedang berada di dalam kelas, sedang bersama anak didik, sedang bersama peserta didik menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru kelas. Namun tiba-tiba yang bersangkutan mungkin mendapat telepon atau kedatangan salah seorang guru dari tempat anak yang bersangkutan sekolah. Bisa saja menyampaikan bahwa anak yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit di sekolah atau mungkin sudah dibawa ke IGD, namun yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sebagai guru. Pasti guru tersebut akan mempunyai dilema mana yang akan dipilah untuk menyelesaikan terlebih dahulu, apakah urusan pribadi dengan menyelesaikan anak yang sedang sakit ataukah menyelesaikan waktu jam mengajarnya yang memang merupakan tanggung jawab. Sepertinya itu sih Bu Retno. Dari kasus tersebut, bagaimana cara Bu Ani untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi yang dibilang? Yang pertama kan Bu Ani lakukan itu adalah memilih kasusnya. Memilih kasus, kalau memang kedua-duanya penting, kedua-duanya memang harus diselesaikan, prioritaskan dahulu apa yang memang menjadi tanggung jawab. Kalau memang anak lebih penting, silakan selesaikan dulu, lanjut dulu ke problematika tentang anak, kenapa sakitnya, kenapa. Nah, untuk tugas yang di sekolah mungkin bisa digantikan dengan rekan-rekan lain atau mungkin Bu Ani sebagai kepala sekolah yang akan menggantikan Bu Retno di kelas. Terus dari pernyataan Bu Ani tadi, bagaimana Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ani, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Bu Ani akan pertama itu akan melakukan analisis. Kalau memang kedua-duanya adalah penting, setelah melakukan diskusi, kedua-duanya memang lebih penting, akan Bu Ani persilakan untuk meninggalkan kelas untuk melakukan tugas yang memang tidak kalah pentingnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya prosedurnya itu Bu Ani akan mendatangi teman sejawat atau rekan gurunya yang lain untuk mengganti
sementara Bu Retno menyelesaikan urusan ya katakanlah urusan pribadinya, meminta guru lain untuk menggantikan. Apabila mungkin guru lain sedang tidak ada, mungkin guru lain dengan tugasnya masing-masing, Bu Ani sebagai kepala sekolah akan langsung menggantikan yang bersangkutan di kelas. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu tadi Bu Retno, ini adalah beban moral antara tanggung jawab sebagai seorang ibu dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Kemudian kita sebagai makhluk sosial, sesama manusia tentu punya rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian di dalam bekerja kan Bu Ani biasanya memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Apakah dalam hal ini Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya Bu Ani akan menyelesaikan di tempat karena sifatnya juga urgent, mendadak. Bu Ani akan menyelesaikan di tempat dengan membagi jadwal, dengan meminta tolong dengan dewan guru lain atau langsung menggantikan yang bersangkutan. Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, sangat ada, yaitu dewan guru yang ada di TK Angkatan 3. Kan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Hendaknya kita lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan yang sifatnya mendadak, yang sifatnya urgent, dan dapat memilah kepentingan mana yang lebih dahulu harus diutamakan. Yang terakhir nih Bu Ani, Ya, apa saran atau wejangan dari Bu Ani untuk saya bila mana suatu saat nanti saya menjadi seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan? dalam mengambil sebuah keputusan dilihat dulu apa punca masalahnya. Pokok permasalahannya dipelajari dulu, dicerna dulu, baru bila perlu bicarakan dengan salah seorang rekan, guru atau dewan guru lah katakan, salah seorang guru, kemudian baru diambil keputusan apa yang sebaiknya diambil. Jadi dalam arti kata, dalam mengambil suatu keputusan jangan mengambil keputusan secara sendiri. Ajak teman untuk bertanya, ajak teman untuk bertukar pikiran. Terima kasih Bu Ani atas masukannya, atas wejangan-wejangannya, kemudian atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa saya laksanakan, bisa menjadi pedoman saya ke depannya, lebih maju lagi, dan untuk kedepannya saya masih memerlukan dukungan dan wejangan-wejangan dari Ibu, dan terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Partila, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara kepada salah satu pemimpin di sekolah yang ada di tempat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu Emi, yang mana beliau bekerja di TK Surya Kebenaran. Terima kasih pada Bu Emi yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya pada hari ini. Apa kabar Bu Emi hari ini? Baik, Bu Emo. Bu Emi, sebelum memulai kegiatan wawancara kita, mungkin Bu Emi bisa memperkenalkan diri itu secara singkat. Oke, perkenalkan saya Lucia Emilia, Kepala Sekolah dari TK Surya Kebenaran yang berada di Kabupaten Bintan. Oke, Bu Emi, kita mulai wawancara kita. Di sini saya akan mewawancara Ibu tentang dilema etika yang ada di lembaga Ibu. Kira-kira kasus apa yang akan Ibu angkat hari ini? Yang akan saya angkat adalah kasus ABK. Salah satunya yang saya pernah alamin adalah anak ABK yang bermasalah dalam hal komunikasi, dalam hal sosialisasi, dalam hal sosialisasi dan sosial emosionalnya juga, ya, di mana dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya lain dan tidak mengerti bahasa Indonesia, cenderung berbicara dengan tembok di dalam kelas. Dan yang saya dapatkan waktu pendaftaran itu, orang tuanya sudah menyampaikan kekurangan-kekurangan dari anak-anaknya. Mereka dengan antusias dan dengan penuh percaya diri bahwa anak-anak mereka bisa bersekolah di tempat kami. Yang membuat saya dilema, memang sekolah kami adalah sekolah inklusi, cuma peraturannya jika ada sekolah inklusi dan kemudian murid ABK, kami harus punya guru yang menguasai anak-anak ABK. Salah satu guru kami harus ada yang menguasai, sementara kami tidak punya. Tapi di sisi lain, karena tadi kami peduli dan kami menghargai semangat dari orang tua, kami menerima anak tersebut. Nah, walaupun setelah berjalannya waktu, banyak kendala-kendala yang kami terima, banyak pemberian-pemberian yang kami terima juga dari para orang tua yang lain. Tapi dengan bertahap, dengan pelan-pelan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Kalau boleh tahu Bu Emi, anak tersebut berkebutuhan khusus dari maksudnya di sehari-hari di sekolah itu gimana? Kalau mau dibilang autis, mungkin autis ini ada beberapa tingkatan ya. Anak ini dia cenderung sukanya menyendiri, dia tidak suka diganggu. Kalau dia mengganggu, dia bisa marah. Kan ada barang yang dia pegang, dia bisa lempar ke teman. Terus teriak dan nangis juga, itu yang dia lakukan. Tapi kalau dia tidak diganggu, dia tetap dengan dunianya, tidak ada apa-apa, dia tidak suka mengganggu orang, asal jangan dia yang diganggu. Itu sih, dia bukan masalah di bicara, tunarungu, dia tidak ada masalah di situ. Dia masalah cuma dari segi sosialisasi, dari segi itu tadi ya, psikologinya ya. Itu juga memang yang menjadi kendala buat kami. Jadi bertahap kami lakukan pendekatan yang rutin, pendekatan yang kontinu, misalnya terus-terusan, semuanya berjalan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau identifikasi, biasanya sih saya ngelewatin wawancara dengan wali kelas yang menangani ini kan. Saya tanya ke wali kelas, setelah itu saya terjun langsung, saya lihat. Dan pertama sih masalah timbul itu kan biasanya salah satunya itu komplainan dari orang tua juga, yang dimana anaknya kalau pulang sekolah ngadu kan. Dan lagi saya tanya langsung sama wali kelas karena berdasarkan informasi dari orang tuanya saat mendaftar itu apa saja kendala yang ditemukan, apa saja masalah yang ditemukan, dan itu saya terjun langsung dan saya lihat langsung.
Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya itu kami bicarakan dulu bersama. Saya akan panggil pertama wali kelas, selanjutnya dengan rekan-rekan guru saya minta pendapat dari mereka. Dan hal ini saya bawa juga dalam hal parenting. Dalam kata kami tidak langsung menunjuk nama anak tersebut, tapi secara global kami sampaikan bahwa kami jelaskan sekolah inklusi yang begini semuanya kami butuh dukungan. Istilahnya kalau mau berkembang kita sama-sama berpikir maju sama-sama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selain yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan ya tadi kerjasama dengan guru, dengan orang tua, dengan yayasan, dan dengan murid sendiri. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Intinya kalau yang mau dianggap paling efektif, saya tidak mengambil keputusan secara sepihak, terburu-buru. Saya akan lihat dulu pelan-pelan, harus bertahap, tidak mengambil keputusan di tempat. Bertahap, saya pendekatan dengan seperti yang di awal saya katakan, bicarakan dulu dengan orang tua anak tersebut untuk masalah yang kami hadapin, kendala yang kami hadapin, tapi tetap memotivasi mereka bahwa tidak ada yang mustahil, semuanya akan mengalami perubahan yang lebih baik. Tapi bagaimana kerjasama orang tua tersebut bisa terjadi dengan baik dengan kami, dan juga memberi pengertian kepada orang tua murid lewat parenting, membicarakannya dengan para guru-guru dan yayasan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pro dan kontra ya antara orang tua. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu sih yang saya hadapi. Dan kadang yayasan juga melibatkan, intinya yayasan itu menyerahkan ke kami, di mana tidak di dua pihak itu tidak mengalami kerugian, tidak merasa dirugikan, semuanya berjalan dengan baik. Apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak menyelesaikan di tempat. Intinya saya pakai prosedur yang tadi bertahap. Saya ketemu orang tuanya, ketemu wali kelasnya, saya terjun langsung. Lalu saya bicarakan itu dan minta pendapat para guru-guru. Karena semakin banyak pendapat, makin banyak solusi yang akan kita coba untuk menjadi lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang yang mempermudah itu tidak sifatnya seseorang ya. Yang membantu itu pasti akan guru, yayasan, orang tua murid, dan murid sendiri. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jangan mengambil keputusan sepihak dan tidak terburu-buru. Terakhir nih Bu, apa saran atau wejangan Ibu untuk saya jika nanti saya menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan? Jangannya itu tadi, ikhlas. Oke. Jangan pernah menyerah. Terus jangan mengambil keputusan mendadak atau sepihak. Tidak terburu-buru mengambil satu keputusan. Istilahnya sekarang memang kalau jadi pemimpin itu harus tahan banting ya. Mau terima pendapat yang baik kita ambil, yang kita anggap itu menjatuhkan kita tinggalkan gitu loh. Intinya kalau memang untuk kebaikan kenapa tidak? Terima kasih Bu Emi atas waktu dan kesempatan yang telah Bu Emi berikan kepada saya hari ini. Semoga apa yang Ibu Emi sampaikan dari studi-studi kasus yang Ibu
utarakan tadi dapat bermanfaat bagi kami semua, khususnya bagi saya dalam jika suatu saat nanti saya menjadi pemimpin untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak melanggar aturan. Terima kasih Bu Eni, sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan dan waktu yang penting yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya Retno Fatila Pak, JGP dari JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Saya dari PKK. Oke, sebelum kita memulai wawancara, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bintan. Ini sudah berkurang usia 11 tahun. Sudah lama juga ya Pak Tidak ya. lama juga di sini. Oke Pak, kita langsung aja di sini Pak. Saya ingin sedikit meminta pengalaman Bapak istilahnya wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kemarin ada baru-baru permasalahan itu menentukan masa pesantren kilat. Kemarin kan ada persepsi pesantren kilat itu akan mengadakan 3 hari dan seminggu. Itu kemarin saya sudah dibawa ke Polri, saya sudah sampaikan dengan kawan-kawan, rekan-rekan guru yang 3 hari seperti ini, yang seminggu seperti ini. Tapi masing-masing guru kan punya pandangan sendiri. Ada yang setuju 3 hari, ada yang setuju seminggu. Itulah permasalahan yang sudah saya hadapi baru-baru ini dengan guru. Tapi keputusan itu setelah berjalan beberapa minggu saya tindak lanjuti dan ada surat dari dinas. Sebelum kami rapat, surat itu belum ada. Setelah kami rapat, surat itu keluar dari dinas. Setelah saya baca, memang dinas tidak menyarankan 3 hari atau 1 minggu. Tapi setelah saya lihat di dinas itu mengharapkan kita semaksimal mungkin. Setelah saya baca, saya merapat lagi dengan guru. Patokan kita dari surat edaran dinas. Jadi yang tadinya seminggu dan 3 hari, pasal kami melaksanakan 3 hari. Yang patokan dari surat edaran dinas itu kami kebanyakan. Jadi alhamdulillah sudah kami laksanakan selama 3 hari. Berarti cara mengidentifikasinya itu Bapak rapat dulu ya Pak ya, dengan betul. Dewan Guru. Betul. Dan acuan lainnya berdasarkan surat dinas ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambil keputusan tidak saya personal. Jadi lebih ditekankan kita terlibat diskusi. Ya kita diskusi, kita sampaikan ke kawan-kawan. Nah, permasalahan yang kita hadapi seperti ini. Jadi kawan-kawan paham kan, tidak kita langsung mengambil keputusan, kita berforum dulu lah. Jadi kawan kan bisa mempelajari permasalahannya apa. Jadi kawan-kawan bisa memberi masukan. Nah, di situ kita nanti kawan-kawan bisa
memandang seperti ini baiknya, seperti ini kelemahan. Jadi kita bawa ke forum, tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah pertama sebelum itu kami rapat kecil dulu. Rapat kecil biasanya yang seperti kita libatkan wakar dulu, bagian kurikulum dulu, bagian kestruktur rapat kecil dulu. Ini permasalahan kecil, setelah itu baru bawa ke forum. Jadi kita rapat kecil. Jadi di forum itu tidak panjang, cuma ada gambaran kita. Masukan dari rapat kecil. Kalau 5 orang atau 3 orang terus baru kita bawa ke itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Efektifnya ya kita harus kebersamaan. Kebersamaan itu efektifnya. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak disalahkan oleh kawan-kawan. Itu sudah kita sampaikan seperti ini masalahnya supaya kawan-kawan tahu gitu. Jadi tidak ada timbul hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kebersamaan dan keterbukaan juga Ya, ya, Pak, ya, betul. jadi tidak ada saling menyalahkan. Iya gitu ya, betul, Pak. betul. Oke, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya selama ini yang produser itu kan belum ada. Nah ini paling permasalahannya antara masing-masing guru punya pandangan yang beda-beda, itu tantangannya. Di situ kita tekankan. Kalau pandangan yang begitu bisa guru bisa ikut. Dan selama ini tantangan-tantangan itu bisa teratasi ya, Ya, Pak? betul. Ekstrim belum ada ya, Pak? Belum ada. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Misalkan kami kalau jadwal itu biasa kami melaksanakan tiap minggu 1 kali. Kalau memang ada hal yang harus kita buat kita sistemnya dadakan, ada terjadwal, ada kayak identity gitu, ada kayaknya sifatnya mendadak gitu. Tapi kita mau. Apakah jika ada kasus-kasus dilema etika, Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau itu tergantung permasalahannya. Kalau yang tadi kan harus kita apa? Kalau ada hal-hal yang kayaknya bisa saya tangani sendiri, saya selesaikan sendiri. Biar permasalahan yang saya hadapi ya, tergantung situasi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena kita punya rekan-rekan atau rekan-rekan yang bisa memberi masukan seperti wakar-wakar, rekan atau relasi rekan kerja, rekan sejawat memberi masukan seperti ini Pak, seperti ini Pak gitu. Jadi makin banyak kawan makin banyak Pemikiran makin betul. ini ya Pak, idenya makin banyak ya Pak ya. Betul. Terus dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kita satu masalah itu tidak bisa kita pecahkan sendiri, harus kita diskusi, harus kita remuk bersama-sama. Itu permasalahan. Kalau kita lakukan itu yang kata itu ada ide-ide yang tidak terpikirkan kita. Jadi yang itu harus kita
diskusikan dengan teman-teman, nanti timbul. Jadi permasalahan akan mudah diselesaikan. Dengan pemikiran yang benar. Betul. Ini terakhir nih Pak, saya mau minta saran atau wejangan dari Bapak. Jika suatu saat nanti saya menjadi seorang pemimpin, kira-kira apa wejangan Bapak untuk saya dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, seandainya kalau kita jadi kepala sekolah baru, kita jangan misalnya terlalu cepat. Kita harus mempelajari lingkungan lagi seperti apa. Kalau kita baru pertama kali, jangan pertama kali kita mengambil sekolah langsung kita mengambil kebijakan baru tahun itu. Kita harus mempelajari lingkungan dulu seperti apa maunya. Yang kedua, misalnya kita harus panggil yang pembantu kita, memberi masukan kepada kita seperti apa seharusnya yang kita lakukan. Dan sekarang setiap permasalahan itu harus kita diskusikan dengan teman-teman. Sifat keterbukaan, sifat diskusi itu harus sangat penting. Tidak kita harus mengambil keputusan sendiri untuk matang. Itulah wejangan kalau seandainya kita mau melangkah dari awal. Kadang-kadang ada kepala sekolah baru-baru kepala sekolah kan bilang harus tidak umum. Dan kita kalau kan kadang penggantian yang lama yang baru kan harus proses. Ya, kita harus mempelajari dulu lingkungan yang baru kita masuk. Nanti kita terbuka. Dan tidak semua hal yang masuk terbuka, ada hal yang terbuka atau tidak. Istilah atau kita tuh kita buka lagi, ada hal yang kita harus dibuka, ada yang tidak semua harus kita buka. Gitu. Ada hal yang perlu kita ceritakan dengan wakil atau tidak, dan ada hal yang perlu kita ajak diskusi dengan teman ada tidak. Begitu silakan kita memilih itu bisa dilakukan. Terima kasih Pak atas waktu wejangannya. Semoga apa yang pengalaman yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi saya, bisa saya terapkan kemudian hari Pak. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan sekolah dan masyarakat kota. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.